Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat channelnya orang yang mau melek. Kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam untuk kelas 6 SD. Topik yang akan kita bicarakan adalah perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa agar dapat memperoleh pemahaman yang utuh, maka tontonlah sampai tuntas. Sebelumnya, kita ingatkan tentang ciri-ciri makhluk hidup dahulu. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri: 1. Memerlukan suhu tertentu. Misalnya ikan. Ikan itu hidup di air, tapi dia tidak bisa hidup di air mendidih atau di air es, karena suhunya tidak sesuai dengan yang ia butuhkan. Itu yang dimaksud dengan memerlukan suhu tertentu. Yang kedua, memerlukan makan dan minum, memerlukan udara untuk bernapas, tumbuh menjadi besar, namun besar di sini adalah sampai ukuran tertentu. Misalnya ada kelas 6 yang berat badannya 90 kg dengan tinggi 150 cm. Setelah menjadi anak SMA, tingginya sudah 170. Dan setiap tahun umur bertambah, tinggi tidak lagi bertambah karena telah mencapai ukuran tertentu. Walaupun usia ada yang sampai 80, 90, atau 100 tahun, tidak ada orang yang tingginya sampai 3 meter misalnya. Itu yang dimaksud dengan tumbuh menjadi besar, tetapi sampai ukuran tertentu. Selanjutnya, makhluk hidup dapat bergerak, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, dan berkembang biak. Dalam video ini, kita akan berbicara tentang berkembang biak, khususnya perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan tak kawin, dan yang kedua, perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin dibagi dua juga. Ada yang vegetatif alami dan ada juga yang vegetatif buatan. Contoh vegetatif alami diantaranya tunas, umbi, dan rimpang. Sedangkan vegetatif buatan diantaranya stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan. Perkembangbiakan generatif atau yang dikatakan dengan perkembangbiakan secara kawin ditandai dengan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Serbuk sari itu sel jantan, laki-laki kalau pada manusia, dan kepala putik adalah betinanya. Perkembangbiakan generatif yang melalui penyerbukan tersebut ada yang berupa penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Oke, kita lanjutkan ke bagian-bagian bunga. Kenapa kita perlu mengetahui bagian-bagian bunga? Karena pada bagian-bagian bunga ini akan menunjukkan kegiatan atau proses perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin yang tadi sudah dikatakan bahwa ada serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik. Nah, serbuk sari itu di sini. Serbuk sari berada di dalam kepala sari dan kepala sari berada di ujung tangkai sari. Ini tangkai sari, tangkai sari, tangkai sari, tangkai sari. Sedangkan kepala putik berada di ujung putik. Ini tangkai putiknya. Nah, penyerbukan itu terjadi apabila serbuk sari yang ada di kepala sari ini jatuh di atas kepala putik.
Kalau serbuk sari jatuh di atas kepala putik, maka sudah terjadi penyerbukan alias pembuahan. Sehingga bakal biji yang ada di sini akan berkembang menjadi biji, menjadi buah, matang, dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia, atau bijinya jatuh sehingga nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru. Itu yang terjadi dengan perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Tadi sudah dikatakan bahwa ragam perkembangbiakan generatif itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga yang sama. Jadi serbuk sari dan kepala putik itu berada di satu bunga. Kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di bunga yang berbeda, tapi masih dalam satu pohon. Pohonnya hanya satu. Nah, kalau penyerbukan silang, penyerbukan yang terjadi pada pohon yang berbeda tapi masih satu jenis. Misalnya ini pohon jambu dengan pohon jambu yang lain. Karena terbawa angin, serbuk sari jatuh di kepala putik pohon yang lain. Atau mungkin juga karena hinggap kumbang, serbuk sarinya nempel di sayap kumbang itu, dan ketika kumbang datang ke bunga yang lain, serbuk sarinya nempel di kepala putik bunga tersebut. Beda pohonnya tapi masih satu jenis. Sedangkan penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi dari dua pohon yang berbeda tetapi memiliki paritas sama. Kalau tadi ini sama-sama jenisnya atau paritasnya, kalau ini pohon beda, paritasnya juga beda, tapi masih satu jenis. Misalnya ini jambu aromanis, mangga aromanis. Serbuk sarinya jatuh di mangga juga, tapi mangganya mangga mana lagi? Misalnya bukan mangga yang habis, jadi bertanya mana lagi? Bukan. Itu. Atau misalnya dari jambu, batu yang berwarna merah jatuh di jambu batu yang berwarna putih misalnya. Masih satu jenis, masih jambu juga tapi beda paritasnya. Nah, penyerbukan seperti yang tampak di gambar ini, di mana penyerbukan ini terjadi karena dibantu oleh hewan. Hewan ini menyentuh serbuk sari, tapi di lain waktu menyentuh putik juga sehingga terjadi penyerbukan. Kalau masih dalam satu pohon, satu bunga, berarti termasuk penyerbukan sendiri. Tapi kalau dia hinggap di bunga yang lain, dalam pohon itu juga, maka disebut penyerbukan tetangga. Gitu ya. Baik, kita akan perkembangbiakan tak kawin. Perkembangan ini berarti perkembangan yang tidak ada penyerbukan ya, tidak ada pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin adalah cara perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi tumbuhan yang baru berasal dari bagian tubuh induknya, misalnya dari batang yang dipotong, lalu ditanamkan dan tumbuh lagi. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan tak kawin. Yang pertama, perkembangbiakan tak kawin yang terjadi secara alami. Tidak ada bantuan siapapun, contohnya tunas pada nanas, umbi pada kentang, atau rimpang pada jahe. Kita tahu Pak bahwa pada pohon nanas, di pinggir-pinggirnya itu tumbuh pohon-pohon baru. Nah itu tunas. Umbi pada kentang juga sama. Ketika petani menanam umbi, menanam kentang, maka umbinya itu diambil satu persatu ditanam. Sekian bulan kemudian ketika masa panen, maka dari setiap asalnya satu-satu umbi itu menjadi mungkin 20, 30, atau 40 butir. Begitu juga dengan rimpang pada jahe.
Nah, itu yang terjadi pada perkembangbiakan vegetatif yang alami. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tak kawin tetapi ada campur tangan manusia atau sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya, ketika kamu akan menanam kembang ros, kamu cukup meminta batangnya. Dan batangnya itu ditanamkan di tanah. Maka insya Allah akan menjadi tanaman yang baru dengan jenis sama seperti asal batang tadi dipatahkan. Sama seperti yang terjadi dengan pohon singkong misalnya. Kakek kamu mengambil singkong, batangnya dipotong-potong lalu ditanam lagi. Sekian bulan kemudian ternyata sudah ada umbinya lagi. Merunduk, mencangkok, okulasi atau menempel dan menyambung atau kopulasi merupakan kegiatan vegetatif buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Kenapa manusia membuat vegetatif buatan? Karena manusia ingin segera memiliki pohon baru dengan jenis atau varietas yang lebih unggul. Dari beberapa contoh tadi, Bapak ingin sedikit memperkenalkan tentang tahapan mencangkok. Setidaknya ada 5 tahap ketika kita melakukan cangkokan pada sebuah pohon. Tidak semua pohon dapat dicangkok. Pohon yang dapat dicangkok biasanya berkambium, cirinya itu bercabang, tumbuhannya menyirip atau menjari, tidak sejajar atau melengkung, dan memiliki varietas unggul, memiliki kelebihan. Jadi kalau kita misalnya mencangkok jambu, yang jambunya itu buahnya kecil-kecil dan pahit, sayang. Tapi kalau sebatas untuk latihan tidak apa-apa. Baik, 5 tahapan tersebut diantaranya yang pertama, pilih batang yang sehat. Biasanya batang yang sehat itu posisinya menjulang ke atas, mengarah ke atas, ya karena adanya pengaruh gravitasi bulan kan. Kalau batangnya agak melengkung ke bawah, orang sudah bilang doyong atau ngaroyong, itu kurang baik. Lalu pilih ukuran yang sedang. Jadi jangan ukuran dari batang utama ini. Tapi bukan ranting juga. Pilih yang sedang dan sehat. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua yaitu menguliti batang yang sudah dipilih tersebut sekitar 10-15 cm. Ingat, pisaunya harus tajam dan bersih. Jangan sampai pisaunya berkarat karena akan mengakibatkan bagian batang itu menjadi busuk. Setelah dikuliti sekelilingnya sekitar 10-15 cm, lebarnya ini dari sini ke sini sekitar 10 atau 15 cm. Bersihkan kambiumnya. Kambium itu lendir yang terletak antara kayu dengan kulit. Jadi setelah kulitnya dilepas pasti ada lendirnya. Nah, lendirnya itu kita bersihkan. Biarkan beberapa saat sekitar 3-5 menit supaya kering. Setelah itu masuk ke tahapan keempat. Bungkus batang yang sudah dikuliti itu dengan tanah, ya tanah sebagai media yang usahakan tanahnya subur ya. Lalu tutup dengan sabut kelapa, dengan ijuk atau kain, tapi yang dapat menyerap air dan udara. Jangan sampai ketika kita menyiram atau ketika kehujanan airnya tidak masuk. Sedangkan air itu diperlukan untuk melarutkan zat. Nah, biasanya sekitar 2 atau 3 bulan akan tumbuh. Tumbuh akar dari sekitar sini, dari bagian atas. Setelah akarnya terlihat dan cukup banyak, maka kita bisa memotong di bagian sini. Di bawah bungkusan dipotong dan siap untuk dipindahkan ke tanah atau ke pot menjadi pohon baru dengan varietas yang sama.
Artinya kalau induknya adalah jambu dengan buah yang besar dan manis, maka pohon baru ini juga persis memiliki jenis jambu yang besar dan manis seperti induknya. Mengerti ya? Oke, kenapa kita harus memahami cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Pertama, kita harus menyadari bahwa tumbuhan itu memiliki banyak manfaat untuk kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus bisa membudidayakannya. Manfaat pertama, tumbuhan merupakan salah satu sumber pangan, bahan makanan. Kita tahu bahwa tumbuhan itu sumber karbohidrat, protein, dan vitamin yang diperlukan untuk tubuh sebagai sumber zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Manfaat yang lainnya merupakan bahan papan atau bahan pembuatan rumah. Banyak bagian rumah kita yang berasal dari tumbuhan, misalnya daun pintu, daun jendela, kusen, dan sebagainya. Manfaat berikutnya, tumbuhan merupakan salah satu bahan sandang atau bahan pakaian. Contohnya, katun. Kita memakai baju katun, memakai baju yang berasal dari kapas. Kapas dipintal, lalu setelah menjadi benang ditenun sehingga menjadi kain. Dulu manusia purba juga banyak yang membuat pakaian dari pohon, tapi waktu itu karena masih belum canggih, maka bagian daun atau bagian kulitnya yang langsung disamak dan dibuat pakaian. Tidak secanggih sekarang. Manfaat berikutnya, tumbuhan juga merupakan bahan campuran kosmetik dan obat. Bahkan saat ini mulai tren lagi bahwa kita semua mencari obat herbal, yaitu obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Ternyata banyak sekali obat yang berasal dari tumbuhan. Bahkan obat-obat yang ada di toko juga merupakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang telah dipilih. Manfaat dari tumbuhan berikutnya adalah sebagai penyedia oksigen untuk manusia dan hewan. Kita masih ingat waktu di kelas 5 bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis. Mereka menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kita ketika bernapas dan menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk kita. Jadi selama pohon itu ada, selama pohon itu berdaun rindang, maka insya Allah oksigen tidak akan habis. Itulah sebabnya, marilah kampung kita atau halaman kita minimal kita hijaukan dengan pohon-pohon yang rindang agar kita punya celengan oksigen. Lanjut, manfaat tumbuhan lainnya adalah sebagai bahan dekorasi, bahan hiasan, baik dekorasi interior di dalam rumah atau eksterior di luar rumah. Ada yang dibuat taman, ditata sedemikian rupa. Bahkan bonsai merupakan tumbuhan yang didekorasi dan direkayasa supaya terlihat kerdil, kecil tapi seolah-olah berumur tua. Itu bonsai. Setelah bagus nilainya bisa ratusan juta. Itulah sebabnya kenapa tumbuhan bisa menjadi sumber mata pencaharian. Ketika kita jalan-jalan ke Lembang atau setidaknya di Ciwidey, di Margahayu juga ada beberapa kios yang menjual bibit tumbuhan. Macam-macam dari mulai tumbuhan hias sampai tumbuhan buah ada. Kenapa? Karena kita sama-sama sadar begitu banyak manfaat tumbuhan untuk kita. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Insya Allah video-video berikutnya akan dikirim oleh admin untuk menemani kita semua belajar. Tetap belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.